Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri, itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Ya, pernyataan Cawapres 03 ini, Mahfud MD mengatakan bahwa akan mundur dari kabinet di waktu yang tepat. Kapan itu di waktu yang tepat, dan juga apa alasan Mahfud MD untuk memilih mundur dari kabinet? Kita akan bahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga Mas Pangi Syarwi, analis politik. Selamat pagi, Mas Ipang. Pagi, Mbak Rati, Bang Bayu. Kemudian juga ada Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Selamat pagi, Mas Hasto. Assalamualaikum, Mas Hasto. Selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Kemudian juga ada, terima kasih waktunya, dan juga sudah ada Mas Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi, Mas Irfan. Selamat pagi semuanya, Mas Hasto, Bro Habib, Iya, Mas baik. Apa kabar? Terima kasih waktunya, Bapak. Saya mau ke Mas Hasto dulu. Mas Hasto, kalau melihat pernyataan dari Prof. Mahfud kemarin, apakah ini juga sudah hasil diskusi dengan PDIP? Terus kapan waktu yang tepat sebenarnya? Dan apa alasannya untuk mundur dari kabinet Joko Widodo? Apakah memang ada ketidaknyamanan di situ atau bagaimana? Sebenarnya sudah dibahas sejak awal ya, ketika penetapan Prof. Mahfud sebagai calon wakil presiden. Hanya saja saat itu kita percaya bahwa di dalam pemilu yang sudah berlangsung secara periodik, setiap calon pemimpin negara itu bisa memberikan keteladanan. Maka Prof. Mahfud dengan kredibilitasnya yang sangat tinggi, kami yakini bisa memberikan keteladanan untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Dan itu dilakukan secara konsisten oleh Prof. Mahfud. Dan kemudian meskipun menteri yang menjadi calon presiden, wakil presiden tidak harus mengundurkan diri berdasarkan peraturan, tetapi melihat berbagai dinamika terakhir, campur tangan aparatur negara yang tidak netral, berbagai pengerahan aparat, politik bansos dan sebagainya, maka kemudian kami mendiskusikan sehingga sebelum debat keempat itu akhirnya dikerucutkan momentum, dikalkulasi momentum yang tepat untuk mengundurkan diri, karena upaya Prof. Mahfud untuk memberikan keteladanan ternyata tidak diikuti oleh yang lain.
Bahkan ada website Kementerian Pertahanan pun juga dipakai menjadi bagian dari tim pemenangan, meskipun kemudian itu dilakukan koreksi. Maka sinyal itu semakin kuat diberikan pada saat setelah debat keempat. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu merupakan hasil kesepakatan dengan Pak Ganjar Pranowo yang sudah diketahui oleh PD Perjuangan dan juga Partai P3, Perindo, dan Hanura. Kapan momentum yang tepat? Nah, kita akan melihat karena berdasarkan analisis lembaga survei, pemilu untuk satu putaran berdasarkan peta saat ini itu tidak sesuatu yang tidak mudah, meskipun rakyatlah yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Sehingga kami akan melihat secara dinamis dengan melihat berbagai resonansi politik yang muncul dengan melakukan kalkulasi, tetapi situasional terakhir bahwa terjadi kecenderungan penyalahgunaan kewenangan itu. Maka kemudian Prof. Mahfud sudah menegaskan kesiapannya untuk mundur, tinggal menunggu momentum yang tepat, dan tentu saja ini harus dikomunikasikan dengan Bapak Presiden Jokowi, dan Prof. Mahfud juga sudah memberikan sinyal dengan mengucapkan terima kasih atas ketulusan Bapak Presiden yang telah memberikan kepercayaan pada Prof. Mahfud MD. Oke, Mas Hasto, Anda menyebutkan soal ada ketidaknetralan dan juga penyalahgunaan wewenang gitu. Kalau memang dari aturannya kan diperkenankan begitu ya, calon wakil presiden, calon presiden itu masih menjabat publik. Nah, beberapa pertanyaan kemudian muncul. Kalau memang sudah ada kesadaran demikian dari Prof. Mahfud, kenapa tidak mundur dari awal saja ketika sudah akan masuk pada kontestasi ini? Ya karena pada awalnya aturan kan, dan kita kan juga komunikasi, kita lihat calon-calon yang lain, kemudian bagaimana prinsip yang dipegang oleh Prof. Mahfud untuk menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi. Bahwa seorang pemimpin itu bisa menunjukkan kredibilitasnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara, dan itu secara konsisten dilakukan oleh Prof. Mahfud untuk memberikan keteladanan terhadap peningkatan kualitas demokrasi kita. Tetapi menjelang H-22 sebelum pemilu, ternyata indikasi penyalahgunaan kewenangan, bahkan termasuk yang tidak mencalonkan menggunakan jabatannya, itu semakin masif. Maka kemudian keteladanan inilah akan ditunjukkan kembali. Setelah Prof. Mahfud mencoba, Prof. Mahfud coba aja dilihat, maka mari kita bandingkan aja. Kan ada pengamat, ada juga lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk menilai mana calon presiden ataupun calon wakil presiden yang menjadi pejabat negara dan kemudian paling tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan elektoralnya, itu adalah Prof. Mahfud MD. Nah, upaya membangun keteladanan ini akan nampaknya gagal, sehingga akhirnya Pak Ganjar, Prof. Mahfud bersama dengan partai politik pengusungnya untuk memutuskan momentum yang tepat nanti Prof. Mahfud akan mundur. Tapi ini kan Pak Presiden Jokowi kan juga baru rajin asik-asiknya keliling ke daerah. Pak Jokowi menjadi begitu jatuh cintanya dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga beliau sering turun ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hingga kita menunggu momentum yang tepat, termasuk juga untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden. Oke, baik. Ke Bang Habib langsung ya. Bang Habib, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, dan karena tadi secara spesifik juga Mas Hasto menyebutkan Kementerian Pertahanan. Ya, saya sepakat dengan senior saya Pak Hasto ya, bahwa memang ketentuan kita memperbolehkan seorang menteri efektif untuk maju sebagai capres atau cawapres. Lalu ada pengaturannya di pasal 547 KUHP, pejabat negara dilarang melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Nah, itu dia ukurannya itu. Jadi misalnya tadi ya dikritik soal di Kemhan, kita juga banyak sekali laporan yang sebaliknya, termasuk terhadap Pak Mahfud sendiri. Ya, dalam posisi sebagai Menko Polhukam, dia pernah menyampaikan suatu preskon menginventarisir dugaan-dugaan pelanggaran yang hanya merugikan pihaknya sebagai paslon, tidak mengutip laporan-laporan yang sudah ada keputusan Bawaslu-nya misalnya yang dianggap menguntungkan pihaknya. Contohnya apakah gimana, Bang? Waktu dia konvers soal pelanggaran, dia nggak menyebut soal PJ Bupati Sorong, nggak menyebut soal Majalengka, nggak menyebut soal Muda Barat, nggak menyebut soal kasus BP2MI, ya, nggak menyebut soal kasus PKH. PKH itu terhadap pendamping PKH itu ya.
yang di bawah Kemensos, nggak disebut gitu loh. Apakah itu adil atau tidak? Ya kan nanti rakyat yang akan menilai gitu loh. Jadi kita kalau bicara kasus, satu telunjuk diarahkan ke orang, mungkin saja ada 3 jari lagi yang diarahkan ke diri kita sendiri. Ya, Bang Habib. Ini nanti dulu, ini kan bagian dari introspeksi, ya kan ya, sama-sama. Jadi kalau Pak Mahfud mau mundur, ya ada yang namanya di hukum itu adagium a contrario. Ya. Sebaliknya orang akan berpikir, sebagaimana Pak Bayu tadi menanyakan, ya kalau tidak mundur dianggap negatif, ketika mundur dianggap positif, berarti yang berlangsung selama 72 hari ini apa yang dipraktekkan oleh Pak Mahfud? Nah menurut saya ya kembali ke masing-masing pihak. Kalau yang mau mundur ya bagus. Kalau yang nggak mundur juga Jadi harus kalau menurut menunjukkan Anda sudah tepat sikap. karena nantinya positioningnya dari 03 ini akan cukup jelas, opposite dari Itu lain pemerintah. hal. Ini bicara normanya dulu ya. Oke, Ya. lanjut. Jadi kalau yang nggak mundur ya tentu harus menunjukkan bahwa kita bersikap tegas terhadap segala potensi abuse of power 547 tadi. Makanya di Kemhan begitu ada admin yang hanya bikin ini tagar salah ya, itu langsung ditindak. Tapi kalau yang lebih bahaya adalah kementerian-kementerian yang punya program kayak Kemensos, dia punya program PKH. Ya kalau ribuan orang tersebut menjadi bagian dari tim sukses, ratusan ribu orang itu kan bahaya gitu, karena dia ada program. Kalau Pak Mahfud setahu saya nggak ada program yang seperti itu gitu kan ya. Jadi lebih gradasinya lebih kecil. Atau misalnya di Kemendes, ya kan ya ada juru bicara desa. Katanya kalau juru bicara desa paslon nomor 1 itu diambil dari tenaga pendamping desa. Katanya kalau tenaga pendamping desa ini tidak bersedia, maka tidak diperpanjang SK-nya. Kita nggak usah ngomongin paslon 01. Bukan. Ini semuanya. Okay. Ya kan ya. Kan saya diundang disuruh ngomong, ya kan saya tapi nggak ada perwakilan 01. Ya apapun ya kan saya ngomong tinggal ini. Kemudian juga soal di Ditjen Bina Penempatan Tenaga Kerja. Itu kan ngomong soal kementerian yang punya program. Nah, lalu yang punya program itu siapa juga? Kepala daerah, PJ maupun mantan kepala daerah. Bisa saja orangnya sudah mundur atau akan mundur. Tetapi struktur yang dibuatnya, misalnya kalau di Jakarta kan ada Dawis, Jasa Wisma, ada Jumantik, sudah terbentuk. Jadi nggak apa-apa, orangnya udah mundur, tapi dia sudah tanam di situ. Berjalan nanti tetap. Artinya itu abuse of power bukan? Menurut saya sih abuse of power kalau itu terjadi. Jadi Pak Mahfud itu ngapain kalau menurut Abang ketika menyampaikan itu? Ya kita tanyakan ke Pak Mahfud ya, tapi saya pikir nggak ada muatan positif atau negatif. Jadi mundur ya biasa saja, mungkin terkait taktik dan strategi di internal ya kan ya. Nggak mundur ya juga nggak ada masalah. Yang penting jangan ada pelanggaran 547 itu pelanggarannya gitu. Apakah menurut Anda ini juga keputusan yang paling tepat untuk mundur? Ya kalau secara politik ya kan, saya orang hukum tapi politisi. Secara politis saya melihat ya nggak apa-apa juga kalau misalnya akan ada demarkasi yang jelas. Ya Pak Mahfud mundur berarti kan di luar pemerintahan ya kan. Silakan lebih bebas mengkritisi pemerintah dan menunjukkan sikap bahwa tidak akan melanjutkan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Kurang lebih begitu. Oke, Bang Panggi gimana? Sebenarnya ada apa sih Bang Panggi begitu? Kalau Bang Ipang melihat saat ini gitu Pak Mahfud menyampaikan statement ya mendekat-dekat hari pencoblosan justru gitu. Iya, sebetulnya Mas Bayu ya, kalau kita cermati ini kan harus lihat efek mudarat dan kelebihan kekurangannya ya kan. Jadi kalau misalnya kekurangannya menurut saya ada juga mungkin masukan yang saya dengar, kalau Pak Mahfud itu masih menjabat menteri, maka beliau bisa mengintip, mengontrol, termasuk beliau juga bisa membuat satgas anti kecurangan ya kan. Nah, kalau beliau keluar dari situ, kan dia tidak mampu lagi untuk mengintip itu adanya potensi manipulasi, abuse of power dan seterusnya. Jadi keluar itu juga dianggap ada kekurangannya. Tetapi kalau misalnya dari awal saya memahami bahwa prinsip yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan bagus ya. Jadi di dalam konteks demokrasi kan ada 2 hal, freedom yaitu tidak ada intimidasi. Yang kedua adalah quality in quality, jadi artinya kesetaraan. Nah dalam konteks ini bahwa memang ini pertama juga dalam aturan kita, sejarah kita bahwa calon presiden tidak harus cuti, tidak harus mundur, termasuk wali kota. Nah ini yang membuat mungkin beban juga, udah waktunya juga PDIP untuk mengingatkan memang aturan ini memang dari awal ada potensi inequality, ketidaksetaraan.
Karena kalau dia ingin bertarung harusnya kan cuti. Misalnya mohon maaf Mas Gibran, kalau memang masih kader PDIP kan memang harusnya sudah ditegur karena beliau calon wakil presiden. Sementara beliau wali kota. Nah, ini juga menjadi pertantangan challenge bagi aturan ini. Mungkin ini adalah untuk menjaga bagaimana marwah martabat demokrasi itu adalah prinsip kesetaraan. Itu yang sangat penting menurut saya, ini harus duduk dulu konteks kesetaraan ini. Ini ideologi sebetulnya, ini prinsip konstitusi. Jadi selain ada tadi kebebasan. Nah, yang kedua adalah kalau kita cermati misalnya kenapa tidak dari awal, kan begitu. Pas deklarasi Mas Bayu bilang harus mundur supaya juga ketika debat kemarin Prof Mahfud juga nggak nanggung mengkritisinya. Ya enak banget gitu, los gitu, beban nggak ada. Jadi untuk untuk main-main gimmick sama Gibran agak lebih leluasa kan. Tapi ketika beliau adalah ayahnya adalah bawa sebagai atasannya, tentu ada beban juga. Nah, ini yang juga saya cermati. Gerakannya terbatas gitu ya. Terbatas. Nah, juga ada pertanyaan misalnya, apakah dengan mundurnya Prof Mahfud itu akan membuat instabilitas atau vacuum of power gitu? Karena ini Menko. Tapi kalau misalnya menurut saya sedikit banyaknya pasti ada pengaruh. Pasti Pak Jokowi juga menyiapkan orang penggantinya. Ya, pasti. Dan yang direct man and direct place atau second cabinet atau orang yang loyal yang pasang badan untuk presiden atau betul-betul memilih yang ahli gitu. Karena kan juga ada potensi hari ini misalnya ada menteri yang harusnya Menko Polkam yang menjabat itu inheren ya, menteri yang kemarin itu ada luar negeri yang dipilih interim itu yang dipilih akhirnya kan adalah Budi Ari kan. Nah, harusnya kan itu ke Menko Polkam. Nah, itu kan juga sebenarnya ada apa gitu kan. Itu juga mungkin membuat apakah Prof Mahfud juga sudah nyaman atau tidak nyaman lagi. Bayangkan ya Mbak ya, kalau setelah 14 Februari pun nanti Mbak Rati. Pak Prof Mahfud juga mau ngapain gitu? Untuk ke istana, untuk rapat, kemudian kan beban mentalnya juga ada beda. Jadi mendingan mundur. Jadi menurut saya mungkin beliau ingin lebih terselamatkan kalau mundur setelah 14 Februari justru akan jauh lagi ya kan. Jadi mungkin sebelum 14 Februari agak lebih baik lagi kan, walaupun sebenarnya sudah terlambat. Karena kalau misalnya hari ini juga ada cerita asumsi saya gosip atau apalah ya, menteri yang akan mundur yang lain Sri Mulyani, ada menteri yang Basuki, ada PUPR, ada menteri-menteri yang andalan lah, Retno dan seterusnya. Apakah itu akan membuat pemerintahan vacuum of power goyang atau tidak? Atau ada juga isu santer misalnya PDIP akan menarik semua menterinya. Tapi saya mendengar, mungkin Bang Hasto juga bisa jelaskan, jangan-jangan memang PDIP tidak setuju juga agar Prof Mahfud untuk mundur gitu. Tapi ini hanya karena Mas Ganjarnya, karena kalau mundur ya siapa yang akan mengontrol, mengawasi pemilu yang tidak curang ini, potensi abuse of power, dan ini adalah mungkin dengan adanya Prof Mahfud itu justru bisa mengintip potensi-potensi. Nanti kita akan tanyakan kepada PDIP apakah juga akan menarik menteri-menteri di kabinet Jokowi, dan juga nanti kita akan minta tanggapan Mas Irfan apakah saat ini Presiden juga sudah tahu nantinya Prof Mahfud akan mundur dari menteri kabinet Jokowi. Tapi kita tahan dulu ya, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Oleh sebab itu, karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Oh, menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal tiap hari. Dengan semua menteri, dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa?
Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Ya, kita langsung ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, saat ini bagaimana respon dari Istana dan juga apakah Presiden Joko Widodo sudah mengetahui bahwa Prof. Mahfud akan mundur dari kabinet? Bang Irfan, silakan. Ya, Mbak Kamarati ya, pernyataan Pak Mahfud ini kan baru kita dengar kemarin ya, dalam sebuah acara diskusi di Kota Semarang. Tentu ini baru pernyataan lisan yang kita ketahui bersama. Tentu, kalau memang pada akhirnya pilihan itu diambil oleh Pak Mahfud, pasti kan akan memberikan tanggapannya secara tertulis kepada Presiden. Nah, yang jelas secara regulasi tidak ada larangan, tadi sudah disampaikan para narasumber yang sebelumnya, tidak ada larangan atau ketentuan yang dilanggar terhadap bagi siapa yang mencalonkan diri menjadi kontestasi Pilpres nanti gitu. Karena Presiden Jokowi sudah menandatangani sebuah regulasi ya, PP nomor 53 tahun 2003 kemarin, tidak harus misalnya berhenti, cukup hanya cuti saja gitu. Jadi konteks ini saya pikir adalah sebuah pilihan ya, pilihan yang diambil ya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, itu kan kembali kepada apa sikap dari masing-masing kontestasi politiknya lah. Tapi saya tidak masuk ke wilayah itu ya. Kami mungkin menunggu saja apa yang selanjutnya sikap yang ditentukan oleh Pak Mahfud itu. Tapi jelas kondisi saat ini ya biasa-biasa saja, masih aman dan semua tetap bekerja ya sebagaimana mestinya terhadap tugas-tugas yang menjadi peran-perannya masing-masing di kementerian, begitu. Berarti memang belum ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Mahfud ya terkait hal ini ya? Saya melihat belum ya, karena kan Pak Jokowi juga baru tadi malam sekembali kunjungan daerah dari Jawa Tengah ya. Oke, baik, saya geser ke Mas Hasto lagi. Mas Hasto, salah satu tadi Mas Hasto menyampaikan ya, triggernya adalah penyalahgunaan wewenang, kemudian ketidaknetralan gitu. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Bang Habib ya, Anda tadi menyebutkan ada beberapa contoh yang dilakukan oleh Prof. Mahfud gitu. Tapi kalau kata Bang Habib, kok Prof. Mahfud tidak menyoal soal PJ Sorong, kemudian salah satunya PJ Sorong, kemudian Majalengka dan beberapa wilayah lainnya. Artinya kan potensi abuse of power itu juga bisa saja dilakukan oleh siapa saja gitu loh Mas Hasto. Ya, PJ Sorong justru PD Perjuangan yang mempersoalkan, karena itu ada kaitannya juga dengan OTT terhadap oknum-oknum yang memiliki kaitannya dengan BPK. Jadi maka supaya fair sebenarnya kita PD Perjuangan mengusulkan dibentuk semacam komite independen pemantau pemilu dari tokoh-tokoh yang kredibel untuk melakukan assessment mana pejabat negara yang merangkap tugasnya sebagai capres-cawapres yang kemudian memiliki kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Kalau menteri-menteri dari PD Perjuangan, komitmen kami termasuk juga dengan Pak Ganjar, Prof. Mahfud, itu adalah kualitas pemilu kedaulatan rakyat yang dikedepankan tanpa penyalahgunaan dari negara. Aparatur harus netral. Maka Bu Risma membagi bansos sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi ketika mau mencoba politisasi bansos dan Bu Risma fokus pada data-data untuk orang miskin, tidak ada campur tangan politik, kemudian Bu Risma tidak dilibatkan lagi. Rakyat tahu Bu Risma sosok yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Bu Risma di dalam melakukan pekerjaan bansos untuk rakyat tidak pernah membentuk PT Saudara Risma, nggak pernah.
Berbeda dengan Pak Prabowo yang membentuk PT Teknologi Militer Indonesia. Itu untuk pengadaan alutsista, atau membentuk PT Agroindustri Nusantara yang keduanya diisi oleh sahabat-sahabatnya untuk food estate yang gagal. Nah, karena ada vested of interest di dalam menggunakan uang negara. Bu Risma sosok kredibel yang sangat kuat, maka kemudian tidak dilibatkan lagi di dalam proses pengadaan raskin, beras untuk rakyat miskin, tidak melalui bansos lagi. Ini yang kemudian harus dilihat. Demikian juga Pak Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Aparatur Birokrasi, Reformasi Birokrasi. Pak Abdullah Azwar menjaga netralitas itu. Bahkan mau mencalonkan sebagai anggota legislatif pun dilarang oleh Ibu Mega karena tugasnya sebagai Menpan RB. Nah, ini karena masing-masing tentu saja punya suatu kepentingan, maka bagaimana audit terhadap pejabat negara yang sebenarnya Prof Mahfud dengan kredibilitasnya ingin memberikan contoh. Kita bentuk aja. Jadi Mas Habib, mari kita bentuk tokoh-tokoh yang kredibel. Siapa itu? Perguruan tinggi. Dengan tokoh-tokoh pro-demokrasi. Misalnya ada Pak Yudi Latif, ada Pak Haidar Gumai, ada Bu Titi Anggraini, itu dari kalangan kelompok-kelompok pro-demokrasi. Mereka yang punya tugas, ditambah elemen-elemen perguruan tinggi supaya kualitas demokrasi kita itu bisa meningkat dengan adanya komite independen untuk melihat agar gagasan dari Prof Mahfud itu nanti juga bisa kita uji. Nah, persoalan mundur atau tidak, ini kan juga ada resiko-resiko politik. PD Perjuangan ini menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas segalanya. Kita belajar dari zaman Pak Harto. Ketika ada menteri-menteri yang mundur, apalagi sekarang gerakan mahasiswa itu makin intens di tengah intimidasi yang semakin kuat. Ketua BEM UI diintimidasi, lurah-lurah diintimidasi, kemudian bahkan mereka yang kritis, Denny Siregar mulai dipersoalkan, kemudian Najwa Shihab mulai diretas, bahkan kemudian website dari Menko Polhukam pun juga mulai ada yang meretas. Kemudian terkait juga independensi dari penyelenggara pemilu. Jadi begitu banyak persoalan-persoalan yang menunjukkan indikasi bahwa pemilu ini bermasalah. Sampai tokoh-tokoh bangsa harus turun gunung. Ini yang kemudian harus kita cermati bersama. Ketika tokoh-tokoh bangsa sudah turun gunung menyuarakan pemilu yang jurdil, artinya ada persoalan yang serius yang Bung Habib juga harus membuka diri bahwa kelompok-kelompok pro-demokrasi saat ini mempersoalkan terhadap arah penyelenggaraan pemilu yang menunjukkan tidak netralnya aparatur itu. Nah, dengan kredibilitas yang tinggi dari Prof Mahfud, sekiranya beliau mundur, lalu suasana yang tidak nyaman di kabinet, kalau menteri-menteri yang lain ikut mundur bagaimana? Ini yang kemudian kami lakukan kalkulasi. Maka ketika ada keresahan-keresahan itu, bahkan ada menteri yang sudah istilahnya siap, kopernya itu sudah disiapkan untuk mundur, Ibu Mega mengingatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Menteri-menteri dilarang mundur, biar rakyat yang menilai mana pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk ambisi elektoral, sehingga hukum di MK pun harus dimanipulasi. Harus ada rekayasa hukum yang sedemikian rupa. KPU sekarang ada proses pengadilan di DKPP karena dianggap tidak mampu menjaga amanat undang-undang terkait dengan keabsahan calon. Ini yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan. Maka kami hati-hati betul di dalam melihat itu, bukan semata-mata karena faktor intimidasi, tetapi lebih untuk menjaga kualitas demokrasi, karena suara mahasiswa, suara rakyat, suara kelompok pro demokrasi itu saat ini makin kuat. Di atas segalanya. Baik. Sebelum ke Mas Irfan, saya mau ke Bang Habib, mau nanggapi dulu. Ya, tentu saya sepakat sekali ya. Rakyat sekarang sudah cerdas, mahasiswa sekarang sudah cerdas, tokoh-tokoh sudah cerdas ya. Mereka concern sekali terhadap penyelenggaraan pemilu dan mereka juga paham ada ya yang instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk memproses itu semua. Ya. Ada penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, itu namanya Bawaslu. Bawaslu sekarang sudah membuka posko dimanapun ya kan, bahkan bisa membuat laporan ke Bawaslu secara online. Jadi perlunya komite independen. Jadi komite independen nggak perlu lah ya berarti. Bahkan bukan di undang-undang pemilu itu sudah diatur juga soal pemantau independen ini, ya, pasal 411 dan seterusnya, gitu kan ya. Dan sudah banyak yang daftar, gitu loh. Ya kita hargai. Jadi saya nggak ngerti Pak Hasto ini komite independen yang seperti apa.
kalau yang disampaikan institusi tokoh-tokoh publik ya kan, akademisi dan lain sebagainya itu sudah ada di Undang-Undang Pemilu. Coba dibuka pasal 411 ke bawah. Itu mengatur bahwa mereka harus mendaftar ke KPU ya kan, lalu diakreditasi, harus bersikap netral. Jadi ya nggak apa-apa. Kami justru sangat senang sekali kalau semakin banyak lagi ya kan ya komite-komite tersebut dibentuk. Oke, soal keresahan itu tadi Mas Bang Habib, keresahan apa yang disampaikan Mas Hasto, ketidaknetralan, intimidasi, ya, itu juga yang kami lihat tadi nama Pak Prabowo. Itu yang kami lihat juga gitu kan ya. Kalau itu kan hoax yang disampaikan Pak Hasto ya soal Agrinas dan lain sebagainya, nggak ada kerugiannya sama sekali. Apa kaitannya gitu loh dengan abuse of power Agrinas? Coba dijelaskan gitu loh. Apa kaitannya? Ada ₹1 kah anggaran yang dipakai di Agrinas? Nggak ada kok gitu loh. Itu kan sudah banyak dibantah. Tapi kalau dijadikan contoh ya akan kami bantah lagi gitu kan ya. Tapi gini, intinya ini ada aturan main. Ada penegak aturan main. Kita laksanakan saja gitu loh. Kami sama-sama sepakat. Kan kita kan jangan cari perbedaan, cari persamaan. Kalau soal saling tuduh, Pak Hasto nuduh kami juga punya 10 tuduhan untuk Pak Hasto dan kubunya gitu loh. Tinggal kita buka-bukaan saja, nanti kita proses. Biar publik saja yang menilai. Ya, publik yang menilai, masyarakat yang menilai gitu. Kalau soal ketidaknyamanan, ya juga masyarakat tidak nyaman dengan orang-orang pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi pemilu ini. Seolah-olah pemilu ini brengsek sekali. Coba bandingkan dengan 2019. 2019 waktu penyusunan DPT aja udah ribut. Ada puluhan juta katanya waktu itu kan pemilih fiktif, pemilih ganda dan lain sebagainya. Kalau kita ingat bandingkan 2019 itu 2009 Bang, itu 2009, saya pikir 2019. Yang namanya ketidaknyamanan itu jauh lebih besar di 2019 daripada saat ini. Oh, kita bisa melalui semua proses itu secara dewasa. Jadi nggak ada masalah. 2009 kalau Pak 2019. 2019. 5 years ago ya kan. Banyak kan kita hajar DPT. Katanya ada ganda, ada fiktif, ada lain sebagainya, ada yang di luar negeri menyoblos sebelum waktunya. Ya kan seperti kejadian ini juga nih. Kejadian yang di Taiwan. Tercoblos paslon nomor 3 gitu kan. Nah, ini apa gitu loh. Masyarakat nggak nyaman melihat ini. Sudah gitu sampai loh. sebelum waktunya. Nah, itu kan oknum orang. Ya, masyarakat nggak nyaman melihat ini pencoblosan terhadap paslon nomor urut 3 di Taiwan gitu loh. Oke, baik. Nanti kita ke Mas Ipang dan juga Bang Ade Irfan ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan diskusinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjut kembali perbincangan. Bang Ipang tadi udah Mas Hasto punya versinya sendiri. Bang Habib juga punya versinya sendiri. Dan ini kan fenomena yang mungkin muncul dalam kontestasi politik ya. Setiap orang pasti punya versinya masing-masing. Tapi kalau Anda bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kontestasi dua paslon ini gitu. Ya, memang ini yang terjadi hari ini adalah kontestasi, persaingan. Nah, persaingan ini tentu yang penting itu adalah aturan main yang harus prinsip yang demokrasi sebagai raw starting point of demokrasi adalah inequality itu tidak boleh. Kemudian adalah kebebasan, freedom itu prinsip sekali. Nah, sepanjang itu dijaga maka pertarungan bebas ini, pertarungan yang setara sebanding di lapangan yang terbuka ini, pertama fair, tidak diskriminatif, kemudian datar dan tidak becek kan. Nah, potensi semua yang bisa tergelincir. Tapi yang disebutkan kayaknya lapangannya udah pada becek nih. Nah, kalau lapangan becek dari itu berbagai pihak. Nah, artinya begini Mbak Rati, potensi yang adanya tergelincir ya kepada potensi abuse of power itu yang harus dihentikan. Supaya itu tidak terus terjadi, supaya sama, setara, itu prinsipnya. Nah, yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Mas Hasto misalnya tadi, PDIP Ibu Mega tidak mengizinkan menarik semua menterinya. Itu kan kepentingan rakyat diutamakan daripada kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi ada juga persoalan yang dihadapi oleh PDIP hari ini, menterinya dianggap tidak dipekerjakan seperti selayaknya jadi menteri. Misalnya seperti keluhan Mas Hasto soal Bu Risma yang punya program bansos sekarang udah dialihkan, BLT atau program Raskin ya, kemudian udah nggak dikelola oleh Kementerian Sosial lagi, kemudian ada Kementerian Sipil aparatur negara ASN ya, itu juga tidak difungsikan sebagaimana. Itu kan juga sebetulnya dilematis juga, complicated juga kan. Kalau begitu ya lebih baik tarik aja menteri, karena memang nggak dianggap tidak bisa lagi bekerja sesuai direct man and direct place, sesuai dengan
keahlian Zeken Kabinet yang mereka miliki sebagai basis prinsipal mereka sebagai menteri. Ya. Karena ini adalah kepentingan elektoral yang selama ini Kemensos itu dikelola oleh Kementerian Sosial, tapi karena ini politik elektoral, akhirnya Kemensosnya atau BLT atau namanya bansosnya pindah Ya. ke kementerian atau ke Pihak lain lah ya. pihak lain gitu ya. Nah, yang ketiga adalah saya membaca, mencermati pertarungan seperti ini, yang namanya sebetulnya hari ini kan ada tadi aparat ya, kemudian ada kepala desa, kemudian ada PLT, ya kan, kemudian ada tadi adalah lurah, kemudian ada juga banyak hal ya yang harus dipertaruhkan di sini. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana memastikan sebetulnya prinsipnya adalah mereka memang tidak ada yang boleh terlibat secara partisan, secara langsung. Nah, Bawaslu sebagai wasit yang tadi bisa meniupkan wasit yang artinya siapa yang mentekel, siapa yang mengelanggar, kan dia harus bisa mendiskualifikasi. Ya. Ada Bisa mengeluarkan dari gelanggang pertarungan. Ada teguran juga. Nah, ini juga yang menjadi kritik saya hari ini, Bawaslu ya agak kebingungan gitu. Jadi nggak konsisten. Ketika ada, ya, artinya tidak boleh disamakan, sama rata saja prinsipnya. Mau 01 melanggar, mau 02 melanggar, 03 melanggar, prinsipnya kesetaraan. Oke. Nah, Bawaslu atau penyelenggara pemilu ada unsur yang kemudian terkesan ya persepsi publik melihat partisan gitu. Oke, sip. Nah, ini yang harus dibereskan menurut saya, dikelirkan dulu di situ supaya pemilu kita adalah pemilu yang fair, yang Jujur dan setara, adil, yang ya. tidak diskriminatif, pemilu yang untuk semua. Oke, saya ke Bang Irfan lagi. Bang Irfan, tadi sudah dijelaskan kalau Mas Hasto menyebutkan ada beberapa menteri yang mau ditarik mundur gitu, tapi kan Bu Mega punya pandangan lain. Tapi isu yang berkembang belakangan ini ada beberapa menteri yang akan mengundurkan diri. Respon dari istana mengenai isu yang ada di masyarakat ini seperti apa? Mas Bayu ya. Saya pikir nggak usah masuk lagi ke wilayah itulah pernyataan dari Pak Faisal Basir itu kan. Paling tidak begini, dalam catatan kami kontestasi Pilpres 2024 ini ada dua variabel ya, variabel politik dan variabel dimensi pemerintahan dan dimensi politik. Nah, kami tentu masih tetap bekerja dimensi pemerintahannya bagaimana menyelesaikan program-program yang sampai 20 Oktober 2024. Nah, dimensi politik ya, tentu ada wilayah yang memang itu menjadi kontestasi yang ada gitu. Nah, terkait dengan isu-isu yang beredar hari ini, ya kita harus melihatnya adalah jangan sampai ada sebuah keretakan ataupun dinamika yang menjadi provokasi yang itu mengganggu kinerja pemerintahan. Itu yang kita tidak inginkan itu. Ya, kita menginginkan pemerintahan ini tetap bekerja, kontestasi politik menghadapi pemilu tetap berjalan dengan baik ya. Jadi jangan disinggung-singgungkan atau ditarik-tarik ya. Karena kontestasi politik yang kebenarannya juga kita tidak bisa nyatakan gitu. Terkadang kita lebih senang mendengarkan sesuatu yang sangat provokatif daripada mendapatkan kebenaran yang pasti gitu. Nah, Mas Irfan juga mungkin boleh ditanggapi ya terkait tadi juga ada pernyataan dari Mas Hasto mengenai boleh ditanggapi pernyataan dari Mas Hasto mengenai dinamika politik belakangan, ketidaknetralan ASN, politik bansos, indikasi penyalahgunaan kewenangan, bahkan ada menteri-menteri yang tidak lagi difungsikan semestinya begitu. Apa tanggapan dari istana, khususnya Presiden Joko Widodo? Tadi saya bilang ada dua variabel besar ya kita melihat hari ini adalah pertama dimensi pemerintahan dan dimensi politik. Nah, memang di kontestasi Pilpres 2024 ini dimensi pemerintahannya, konteks dimensi pemerintahannya itu pasti akan terseret-seret dengan kontestasi politik hari ini. Paling enggak dalam catatan kami atau catatan saya coba bisa mengantisipasinya ya. Ada lima isu yang mungkin bisa terseret-seret dimensi pemerintahannya. Yang pertama adalah netralitas ASN TNI Polri, kecurangan pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, ya dinasti politik dan demokrasi. Itu yang selalu pasti mengganggu dan diganggu terhadap dimensi pemerintahan.
Nah, ini kami antisipasi jangan sampai interpretasi, asumsi dan apapun komentar publik terhadap kinerja pemerintahan ini bisa terganggu gitu. Dan kita harus juga bijaksana, kita juga harus bisa melihat kontestasi politik ini sudah ada ruang lingkup yang mengaturnya, sudah ada sektor-sektor yang juga melakukannya gitu. Jadi kami tidak akan mungkin terganggu dalam kontestasi politik dengan kinerja pemerintahan gitu. Nah, silakan misalnya kontestasi politik ini berjalan, yang kita mewujudkan demokrasi yang ada. Kita menginginkan kok, kita juga harus bersama-sama dalam kontestasi politik Pilpres hari ini, ya demokrasi harus terwujud dengan baik dan benar gitu. Ya, pesta rakyat itu harus berjalan dengan baik dan benar gitu. Nah, rakyat juga harus disuguhkan edukasi yang baik dan benar gitu. Dan pemerintah tetap berjalan sampai dengan 20 Oktober 2024. Bang Irfan. Oke, terima kasih Bang Irfan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali Bapak-bapak, tapi waktu kami juga sudah habis. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan juga bisa memberikan perspektif. Nanti Bang, kita undang lagi ya Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang Habib, Mas Ipang, Mas Hasto, dan juga Bang Irfan. Selamat pagi Mas Sekjen, Terima kasih Mas atas Hasto, waktunya. Sehat selalu. Irfan. Assalamualaikum.